572 ini berkat Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya kita. Bapak Ibu, ini bertutur tentang Imlek. Ini ada sebuah pertanyaan menarik. Orang selalu bertanya, ini tahun 2573 ini tahun apa? Ini ada sebuah referensi menarik yang coba kita jelaskan. Tahun baru 2022 atau 2573 yang akan kita masuki di hari esok, yang nanti sebentar malam kita akan rayakan ini. Ini adalah tahun macan air di dalam astrologi zodiak Chinese. Simbol macan ini memberikan perlambang adalah sebuah kekuatan yang sangat agresif, kepercayaan diri, keberanian, dan memiliki sifat kepemimpinan. Dan tahun macan kali ini, menurut zodiak Chinese ini berada di bawah pengaruh air, dan air itu melambangkan kekayaan, kelimpahan, dan kemakmuran. Tahun macan yang berada dalam pengaruh elemen air ini memberikan pesan bahwa tahun ini orang-orang mesti membuat segala sesuatu bentuk perubahan dalam hidup. Jadi kita ditantang untuk tahun baru Imlek ini harus membuat perubahan banyak dalam hidup ini. Dengan demikian kita akan membawa kelimpahan dan kemakmuran. Unsur air memberikan tambahan pada kekuatan utama, yaitu meningkatnya kesehatan dan menjadi esensi dari semangat macan. Sebagai astrologi Cina berpendapat, tahun macan air di tahun 2022 ini menjadi tahun yang mendukung aksi dan gerakan yang penuh keberanian. Kata perubahan menjadi kata kunci, dan banyak orang akan termotivasi berubah di berbagai bidang dalam hidup. Jadi tahun baru yang akan kita masuki ini terbentang sebuah berkat Tuhan yang begitu besar. Tinggal bagaimana kita mengisi dengan perubahan dan memberikan motivasi bagi diri kita. Ini adalah tuturan tentang Imlek. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk pelayanan firman Tuhan dengan kita mengangkat pujian bersama, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Dan hati yang menengadah kepada Tuhan, kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Sabdamu adalah pelita dan terang serta suluh bagi kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak punya arti dan makna apa. Datanglah terangilah kami dengan Roh Kudus. Artikan bagi kami ya Tuhan, Yesaya 43 ayat 17 dan 18, supaya kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam tindakan, tutur kata, dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang telah memberi firman ini, kami berdoa kepada Bapa di surga. Seperti rusa rindu sungai,
Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, kita buka bersama Yesaya 43. Dua ayat saja. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Mohon maaf, kita tidak baca Mandarin ya. Yang baca tidak sebentar, kita baca Indonesia saja. Kita baca sama-sama saja Yesaya 43 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita mulai. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku membuat yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian dua ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Ditulis di era Yesaya, dibuang di Babilonia ya. Dan kitab ini menuntun sebuah fitur harapan baru kepada umat supaya mereka bisa melihat. Yang pertama sekali Yesaya katakan bahwa firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman dulu kala. Jadi waktu hidup orang Kristen itu ada 3 dimensi. Masa lalu yang sekarang kita ada ini, dan besok yang akan kita sama-sama masuk. Yang hari ini mestinya kita jadikan sebagai sebuah cambuk untuk menyongsong hari esok. Yang lalu itu sudah berlalu. Yang lalu itu tidak boleh diingat. Yang lalu itu tidak bisa dipakai. Bapak Ibu sini yang punya mobil, pasti semua orang punya mobil. Tahu mobil kan? Kenapa kaca depannya itu lebih besar daripada kaca spion? Coba Nana jawab. Kenapa? Saya tahu, banyak orang tidak tahu. Kaca depannya ini lebih besar daripada kaca spion. Coba tanya kepada pengemudi, ketika dia mengemudi mobil, dia melihat banyak kaca spion atau kaca depan? Coba jawab. Kaca depan atau kaca spion? Hah? Kaca depan lah. Barang dia kaca spion naik mobil masuk dalam bawah. Ya kan, ini fakta. Itu artinya apa? Bahwa barang yang sudah berlalu itu dia menjadi kaca spion untuk kita ingat, menjadi pengalaman, menjadi guru. Yang di depan yang kaca besar ini, dia harus menjadi tujuan utama kita. Karena itu pengemudi siapapun yang lihat kaca spion masuk bawah, kesan tabrak orang mati. Itu risiko. Sama, saya memperingatkan itu. Kalau kita hidup di hari ini, banyak yang sudah lalu-lalu itu sudah biarkan berlalu. Kita melihat hari ini dan menatap hari esok sebagai sebuah harapan baru. Itu dimensi hidup iman Kristen kita di situ. Yang kedua, ya saya katakan pada bagian kita ini anginnya bikin kita kembali terus. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bahwa Tuhan itu, dia akan menciptakan sesuatu yang baru. Bapak Ibu masih ingat kitab Wahyu pasal 21. Langit baru, bumi yang baru. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan, konsep Tuhan kita itu adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia berada di awal dan di akhir kita. Kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini semua hampa. Kita semua kosong. Tapi Tuhan itulah Alfa dan Omega. Dia berada di awal dan di akhir. Karena itu dia menciptakan langit baru dan harapan baru, supaya kita masuk di dalamnya dengan tidak ada lagi air mata, dengan tidak ada lagi penderitaan, dengan tidak ada lagi kesukaran, tetapi sebuah harapan baru yang akan kita masuki bersama dengan kuasa Tuhan. Karena itu menjadi orang percaya, kita hidup ini dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan. Dan pengharapan itu kita harus tahu, sama seperti kita Yesaya bilang. Segala sesuatu dia menciptakan baru, jalan yang baru. Di padang gurun, bayangkan padang gurun yang tandus seperti itu. Dia akan meluruskan, memberikan air, memberikan jalan dan kesuburan. Itu berarti Tuhan selalu memberikan harapan kepada kita. Tidak ada tempat lain. Karena itu dengan bersyukur hari ini kita bersukacita di malam ini untuk memasuki tahun baru Imlek dengan harapan, dengan iman yang sama kepada Tuhan.
bahwa Dia juga akan memberikan kita sebuah hidup dalam nuansa yang baru kepada kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan Tuhan yang akan dipandu oleh anak angkatan muda dan singers dengan lagu PKJ 216 dan seterusnya.